Baik, di sini saya dari kampus IAIN Pontianak, identitas mahasiswa, nama Lutfi, NIM 1181121, prodi atau kelas H, PAI. Dan lanjut, dosen pengampu di sini Ibu Andini Nurul Wahidah MPD, dan jenis yang saya teliti atau review yaitu biografi. Identitas skripsi yang direview oleh saya, judul skripsinya Biografi Arsamid Al-Ashhur, Pikiran dan Tindakannya. Nama penelitinya Arman, dan asal perguruan tingginya Universitas Halolio Kendari. Yang tahun terbitnya skripsi tersebut 2012. Selanjutnya yaitu bab pertama atau pendahuluan, latar belakang. Masalah yang ada di dalam latar belakang dalam keadaan suatu kehidupan kelompok yang dimana Arsamid bisa memberikan perubahan budaya dan juga pemikirannya merangsang orang di sekitarnya sehingga bisa membawa perubahan budaya. Dan alasan peneliti, ada beberapa alasan mengapa penulis tertarik untuk menuliskan biografi Arsamid, yaitu diantaranya yang pertama, studi pendidikan sejarah belum mendapat perhatian dari mahasiswa untuk melakukan penulisan tentang biografi seorang tokoh dalam bentuk karya tulis skripsi. Yang kedua, Arsamid merupakan salah satu tokoh adat, budayawan, tokai, tolaki yang memiliki peran penting dalam pelestarian pengembangan kebudayaan Tolaki, namun belum banyak orang yang mengetahui sosok Arsamid. Dan di sini saya tampilkan yaitu screenshot bahwasanya permasalahan dan bukti alasan dan masalahnya yang saya tampilkan di sini, bukti di dalam latar belakang. Lanjut yaitu yang kedua, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian di sini ada 3 dan sudah terjawab oleh tujuan penelitian yang juga ada 3. Nah, komentar saya atau tanggapan dari saya dari pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian ini, tujuan penelitian itu saling berkesinambungan. Kejelasan dari tujuan penelitian sudah terjawab untuk memperjelas dan mengulas pertanyaan itu sehingga menemukan titik kejelasan dari penelitian di mana keduanya memberikan poin dari penelitian yang akan diteliti. Seperti contohnya pertanyaan yang terjawab oleh tujuan peneliti bisa dilihat sendiri. Ya, saya udah memberikan tabelnya. Yang keempat yaitu manfaat penelitian. Di sini ada 4 manfaat penelitian bagi mahasiswa, bagi masyarakat, bagi pemerintah, dan bagi penulis atau peneliti. Nah, komentar saya di sini atau tanggapan saya tentang manfaat penelitian. Bagian manfaat ini dijelaskan dengan baik, yang ditujukan bermaksud kepada manusia, kepemerintahan, dan akademisi. Di bagian manfaat yang dijelaskan bahwa biografi sangat penting bagi manusia untuk memperluas wawasan pengetahuan sehingga semua ilmuwan peduli dan mengambil contoh dalam penerapan kehidupannya. Pada bab 2 kajian pustaka, 5 landasan teori atau kajian pustaka. Di situ udah tercantum semuanya, ada 4 teori yang dikaji dan sub-sub teorinya, sumber kutipannya, dan juga tanggapan saya mengenai landasan teori kajian pustaka tersebut. Pada bagian landasan teori atau kajian pustaka, teori yang dibahas sudah cukup baik dan berkaitan dengan penelitian yang diangkat. Namun ada beberapa sub teori dan sumber kutipan yang tidak ada. Hal itu membuat penelitian ini kurang kuat dalam landasan teori atau kajian pustaka. Saya jelaskan sebagai berikut. Cukup baik, namun kelemahan pada sumber kutipan ada yang mengambil dari blogspot atau tidak ditulis dengan lengkap. Sub teori pertama sudah baik, namun bagian sub teori di bagian terakhir sub teori tidak ada sumber kutipannya. Cukup baik ya, cukup baik, kurang baik sebab di situ dicantumkan sumber kutipannya. Yang keenam, kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Ada beberapa skripsi yang ditulis mengenai biografi, diantaranya ada 4. Di sini saya akan tampilkan bahwasannya ada beberapa kajian penelitian yang relevan, yaitu ada 4. Namun komentar saya atau pendapat saya dari beberapa 4 penelitian relevan ini, dari berbagai skripsi terdahulu yang pernah diangkat oleh orang lain, ada kesamaan dari judul biografi. Namun perbedaannya pada fokus penelitiannya. Dalam fokus penelitiannya yang saya review adalah pemikiran dan tindakannya, di mana Arsamid bisa memberikan perubahan budaya dan memberikannya
merangsang orang di sekitarnya sehingga bisa membawa perubahan budaya. Di bab 3, metode penelitian. 7. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian yaitu kualitatif, deskriptif, dan jenis penelitiannya yaitu historical atau metode. Di sini sudah saya tampilkan bahwasanya jenis penelitian dan yang selanjutnya yaitu metode penelitiannya. Di situ sudah jelas bahwasanya ada pendekatan penelitian dan jenis penelitiannya. Nah, menurut saya di sini tentang pendekatan dan jenis penelitiannya. Dalam penulisan pendekatan dan jenis penelitiannya terdapat kesalahan dalam penyusun. Yang seharusnya jenis penelitian itu ditulis pendekatan penelitian dan juga bagian dari metode penelitian ditulis jenis penelitian. Nah, di situ ada kesalahan penulisan mengenai pendekatan penelitian dan jenis penelitian. Di situ ditulis di dalam skripsi itu jenis penelitian dan metode penelitian itu sebuah kesalahan dari penulisan penelitian. Lanjut yang ke-8, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian di sini di benua kota Kendari dan di Kelurahan Arombu, Kabupaten Konawe. Waktu penelitian 30 April 2012 sampai selesai. Dan yang ke-9 yaitu sumber data penelitian. Di sini dibagi menjadi 2 yaitu primer. Data primer ini merupakan pengumpulan data yang diambil penelitian secara langsung dan yang paling utama dalam pengumpulan data. Data primer dapat diperoleh penelitian dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi secara langsung seperti yang dilakukan oleh penelitian di mana penelitian menggunakan sumber lisan yaitu dengan sumber tulisan berupa dokumen resmi atau pribadi seperti surat-surat pengangkatan piagam, penghargaan, ijazah, tulisan-tulisan tokoh khususnya mengenai karya-karya Al-Samit dalam bentuk tulisan serta literatur lainnya yang ada relevansinya dengan kajian dalam penelitian dan penulisan biografi Al-Samit Al-Asyur, dan juga penelitian melakukan wawancara terhadap Al-Samit Al-Asyur dan orang-orang yang berhubungan dengan beliau. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder ini merupakan pengumpulan data penunjang yang dilakukan oleh peneliti, di mana data sekunder ini berupa dokumen-dokumen seperti data tentang demografis suatu daerah, papan monografi, notulen, rapat, daftar hadir, bahan bacaan, majalah, dan lain-lainnya. Dalam pengumpulan data primer ini, penelitian melakukan wawancara dengan orang yang berhubungan dengan Al-Samit Al-Asyur dan berupa sumber benda, terutama gambar-gambar atau foto-foto yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Lanjut yang 10, teknik dan instrumen pengumpulan data. Di sini sudah jelas saya akan tampilkan teknik pengumpulan data, dokumentasi, wawancara, dan observasi. Nah, di situ di instrumen atau alat pengumpulan datanya sudah lengkap, ada dokumen Al-Samit Al-Asyur, surat-surat pengangkatan piagam, dan penghargaan ijazah. Nah, seperti itu ya. Jadi yang selanjutnya itu pertanyaan penelitian dan teknik pengumpulan data instrumen. Nah, di situ sudah jelas ada 3 pertanyaan penelitian. Nah, yang ke-11 teknik analisis data. Adapun teknik analisis data, peneliti menggunakan pengumpulan sumber atau data penelitian tersebut, yaitu studi literatur atau studi kepustakaan dan studi lapangan. Di sini ada 2 studi yang teknik analisis datanya, yaitu studi literatur, studi kepustakaan. Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data membaca sejumlah literatur. Yang kedua, pengumpulan data dengan penelitian lapangan dilakukan melalui metode sejarah lisan atau oral history, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap Al-Samit Al-Asyur serta orang yang berhubungan dengan beliau. Selain melakukan wawancara, peneliti mengunjungi tempat penjualan distributor batik Tolaki Ramuan Al-Samit Ti Thomas Laksana Taylor Wawotobi. Di tempat tersebut penelitian mengambil gambar berupa baju-baju motif Ti Thomas yang digunakan di beberapa sekolah di Kabupaten Konawe serta foto dari almarhum Haji Ambo Dale dan anaknya Baharudin. Lanjut yang 12, teknik pemeriksaan keabsahan data untuk menyeleksi, nilai, atau menguji semua sumber yang telah berhasil dikumpulkan, baik dari segi otentitas, kesejatian, ketulenan,
keaslian maupun kredibilitas kebenaran, keabsahan, kesahihan dan sumber. Dalam metode sejarah kritik, sumber dibagi menjadi dua macam, yaitu eksternal dan internal. Kritik ekstern, yaitu kritik intern merupakan penilaian sumber dari aspek luar atau fisik dari sumber tersebut, seperti kertas, tinta, gaya tulisan, kata-kata, huruf-hurufnya. Pada tahap kritik ini ada 3 pertanyaan penting yang diajukan, yaitu adakah sumber itu memang sumber yang dikehendaki? Yang kedua, adakah sumber itu asli atau turunan? Yang ketiga, adakah sumber itu utuh atau telah diubah-ubah? Kritik intern, atau yang kedua, kritik intern. Kritik intern merupakan penilaian terhadap kesaksian dari isi sumber. Ada 4 pertanyaan pokok. Yang pertama, apakah saksi di dalam memberikan kesaksiannya mampu menyatakan kebenaran? Yang kedua, apakah saksi mau menyatakan kebenaran? Yang ketiga, apakah saksi melaporkan secara akurat mengenai detail yang sedang diuji? Yang keempat, apakah ada dokumen secara merdeka terhadap detail yang sedang diperiksa? Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan dari saya mengenai skripsi yang telah direview oleh saya pribadi, bahwasannya kesimpulannya yaitu skripsi ini penulisannya cukup baik, alhamdulillah cukup baik dari bab 1 sampai bab 3. Cuma di situ ada di bab 2 tentang landasan teori atau kajian pustakanya yang kurang baik. Di situ tidak dicantumkan atau tidak dilengkapi mengenai sub-sub teorinya dan juga sumber kutipannya dalam kejelasan sumber kutipannya dalam skripsi ini. Maka dari situ cuma ada satu saja di bab 2 di kajian pustaka atau di landasan teori kajian pustakanya yang kurang baik atau lemahnya di situ skripsi ini. Jadi dari semua bab-bab atau sub-sub dari bab tersebut sudah cukup baik, yang cuma hanya ada satu saja ini dari landasan teori atau kajian pustaka. Sekian dari saya review yang saya skripsi yang saya review ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.